Selamat pagi semuanya. Anak-anakku sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, before continuing our material, I would like to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita kali ini adalah nouns. Kemarin sudah saya sampaikan nouns, tak kasih sentilan itu nouns ya. Nouns itu adalah kata benda. Nanti bisa kalian simak, kalian pelajari. Oh, noun ini kayak apa sih? Nah, seperti itu ya. Yang kita akan pelajari ini rodok dhuwur sithik materi ini ya. Tidak seperti yang biasa-biasanya, oh tentang iki. Nah, ini nanti ada beberapa macam yang membuat kalian mungkin agak berpikir dan belajar lebih gitu ya. Oke. Lanjut aja, enggak usah panjang lebar. Oke, lanjut. Nouns. Nouns itu apa toh? Saya nanti nerangkannya pakai bahasa Inggris, jelaskannya pakai bahasa Indonesia. Noun is a word used to name a person, a place, a thing, or an idea. Ya, jadi noun di sini adalah kata yang digunakan untuk apa? Menerangkan tentang orang, tentang place. Place itu tempat, tentang thing, sesuatu, tentang idea atau ide. Oke ya, view the following example. Sini paham dulu enggak? Noun itu apa toh? Oh, tentang iki. Paham ya? Oke ya. View the following example. Silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Nah, tenan toh. Person, places, things, ideas. Pak, akeh banget Pak. Iya. Kalau persons itu bisa diisi dengan nama. Alice Walker. Kemudian Dr. Lazy. Kemudian children. Children itu jamak apa singular? Singular. Children, singular. Children itu adalah jamak. Singularnya adalah child, ya, child, enggak pakai dren, child. Kemudian arsitek, kemudian tim, kemudian babysitter, kemudian gymnast, ya, gymnast itu wong senam. Oke. Itu yang person. Kemudian yang place. Places itu adalah tempat, menerangkan tempat. Tempat bisa masuk dalam noun atau kata benda. Contohnya adalah desert. Ini hanya contoh loh ya. Kamu cari yang lain bisa. Contohnya adalah desert, kemudian neighborhood, kemudian outer space, kemudian New York City. Pak, ganti Jakarta, boleh. Ganti Solo, boleh. Kemudian Grand Canyon. Pak, ganti Merbabu, boleh. Silahkan. Kemudian Nigeria, ganti Indonesia, boleh. Kemudian Golden Gate, ya, and etc. Kemudian things. Non yang masuk dalam things itu apa toh? Oh, di sini saya jelaskan tentang money. Money adalah uang, duit. Kemudian wind. Kemudian animals. Kenapa pakai S? Karena banyak. Kemudian voyages tuh di situ saya sebutkan. Kemudian Statue of Liberty, berarti patung Liberty. Sesuatu kan? Iya. Kemudian Newbery medals. Kemudian yang terakhir adalah orange juice. Nanti silakan dikembangkan sendiri. Contoh-contohnya, oh ada money, berarti nanti kamu bisa ngasih contoh beras, nah, rice. Oh ada wind, ada angin, berarti nanti kalian bisa nyari yang lainnya selain wind. Oh ada animals, nanti cari yang lainnya juga. Kemudian ideas, di situ ada courage, ada love, ya, love, bacanya love. Ojo love, ojo meneh love, malah susah minggu. Love, kemudian freedom, kemudian luck, kemudian equality, kemudian self control. Macane control, aja liyane, kok ndak salah ya. Kemudian democracy, and etc. Oke, paham sampai sini? Ini adalah contoh-contoh yang ada di dalam noun. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud kamu harus belajar lebih. Kita akan mempelajari tentang compound noun juga. Compound noun is two or more words used together as a single noun. The part of a compound noun may be written as one word, as spirit words, or as a hyphenated word. Paham ya? View the following example. Tak kasih contoh. Ada contoh dari one word, ada contoh dari spirit words, ada contoh dari hyphenated word. Yang one word contohnya adalah seafood. Wah, makanan kesukaan saya dan kamu, gitu ya. Berarti kalau saya dan kamu berarti jadi kita. Cocok. Kemudian filmmaker, kemudian video cassette,
bukan keset tapi kaset gitu. Kaset video. Kemudian footsteps, grasshopper, kemudian Iceland, daydream, Passover, and etc. Untuk yang spirit word itu berarti enek spasine. Contoh, compact disc, House of Representatives, kemudian police officer, John F. Kennedy, the call of the wheel, and etc. Kemudian hyphenated word berarti ada garis tengahnya gitu ya. Self esteem. Contohnya ini, fundraiser. Kemudian sister in law. Kemudian 14 years old. Kemudian grandparents. Paham sampai sini? Compound word ada berapa? Ada 3. 1 one word, 2 spirit word, yang ketiga itu loh bacaan hyphenated word. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, selain ada compound word juga ada collective noun. Selain ada compound noun, ada juga collective noun. Collective noun is a word that names a group. Ada di dalam sebuah kelompok. Ini nanti panjang. View the following sample biar paham ya. Lihat contohnya. Faculty. Faculty berarti fakultas di dalam sebuah instansi. Kemudian family, kelompok keluarga. Herd, nah, team, nah, congress, oke. Audience berarti penonton semuanya. Nah, kemudian flock, cocok. Kru berarti Kemudian jury, oke. Jury tidak mungkin cuma satu, penilaiannya kurang bagus nanti. Kemudian komite, ya, itu yang masuk dalam collective noun. Collective noun tadi adalah dalam sebuah grup, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas. Seperti itu. Lanjut. Common noun and proper noun. A common noun is a general name for a person, place, thing, or an idea. A proper noun names a particular person, place, thing, or an idea. Ada catatannya. Di situ saya tuliskan note. Proper noun always begin with a capital letter. Common nouns begin with a capital letter only when they come at the beginning of a sentence. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut. Contoh ini, contoh. Common noun itu contohnya itu, proper noun contohnya yang di sampingnya. Common noun, contoh, poem, nation, tulisannya kecil semua, ya enggak? Kemudian athlete, kecil, tidak ada yang besar. Kemudian ship, kapal. Kemudian newspaper, koran. River, kemudian street. Kemudian day, ada city, ada organization, ada language, ada holiday. Kalau yang di proper noun berarti ada perubahan ketika kita menulis dalam proper noun. Hurufnya ada yang kapital. Kapital itu huruf besar. The Raven, Casey at Bath, Canada, United States of America, Ken Griffey Jr., Peyton Manning, and etc. Oh, di bawah ada language, ada English, ada Spanish. Oh, di belakang ada holiday, ada Thanksgiving, ada Labor Day. Gitu ya. Oke. Bisa dipelajari nanti. Oke, silakan belajar lagi, cari buku yang lain untuk mempelajari yang compound noun sama collective noun. Ada lagi Pak, proper noun, gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada concrete noun and abstract noun. Ini biasa kita dengarkan. A concrete noun names a person, place, or thing that can be perceived by one or more of the sense. Bisa dirasakan oleh indera. Indera apa? Sight berarti mata. Hearing berarti telinga. Taste berarti rasa. Kemudian touch bisa disentuh. Or smell bisa dibau. An abstract noun names an idea, a feeling, a quality, or a characteristic. Kalau abstrak berarti tidak terlihat atau tidak nampak. Lanjut. Nah, tak kasih ini contohnya. Enak toh? Ada contoh, ada materinya. Concrete noun contohnya adalah hummingbird. Kemudian telepon. Bisa dipegang enggak telepon? Bisa. Popcorn bisa dimakan enggak?
Bisa. Bisa dirasakan enggak? Bisa. Oceans, bisa kamu rasakan oceannya? Oh, bisa dipegang? Bisa dijilat? Oh, masuk dia Arab dianu ya. Kemudian Madison Milton Breed. Kemudian Jesse Jackson. Sneeze, stone batu bisa dipegang. Refrigerator bisa dirasakan. Oh, dingin. Oh, berat dan lain sebagainya. Ada rain berarti bisa ya dirasakan juga. Kemudian yang abstrak non itu sing ra ketok. Contoh, knowledge, pengetahuan, ketok ra? Enggak bisa. Tapi bisa dirasakan, ya. Ora iso didemok. Nah, love, cinta bisa dirasakan. Humor, lelucon, gitu, bisa dirasakan. Oh, lucu banget ternyata wongnya. Nah, patriotism, belief, honor, ya, beauty, honor, beauty, peace, health, competition, Buddhism. Buddhism itu berarti agama, nanti ada Islamic, ada Katolik, ada Vatikan dan lain sebagainya. Oke ya, paham sampai sini? Oke ya, oke. Kalau sudah paham, saya akhiri sekian ya. Nah, materinya lumayan rumit. Nanti silahkan dipelajari untuk yang compound non, kolektif non, proper non. Tak tambahin lagi tadi apa? Concrete non sama abstrak non. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar. Semoga kalian selalu sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.